Pagi Ananda semua. Hari ini kita akan bahas mengenai gangguan sistem imun. Ibu akan mencoba menyajikan ini dan Ananda silahkan perhatikan baik-baik. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai apa-apa saja yang mengganggu sistem pertahanan tubuh, nah sebaiknya kita melihat gambar berikut ini yang apa-apa saja yang mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Nah, di sini bisa disebabkan oleh antibiotik. Jadi kalau kita terlalu banyak menggunakan antibiotik, itu juga bisa mengganggu sistem kekebalan tubuh kita juga. Nah, seperti juga kemoterapi, sinar X. Nah, kalau misalnya seandainya orang yang kanker dengan diberikan pengobatan terapi kemoterapi, biasanya sistem imunnya juga jadi terganggu. Begitu juga jika sedang diberi vaksinasi bayi-bayi, contohnya sering demam atau gimana, itu kalau menunggu sampai reaksi imunnya lebih kuat. Nah, sebaiknya dihindari dengan alkohol dan rokok dan bahan-bahan kimia, kosmetik. Ini bahan-bahan yang bisa mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Stres, radiasi. Nah, gula dengan lemak yang terlalu berlebihan juga dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kalau kita lihat yang diganggu itu bisa dari mulai segala kelenjar, baik kelenjar timus, baik juga sumsum tulang kita juga sehingga terganggu. Misalnya sumsum tulang untuk pembuatan darah, kulit juga. Nah, hal-hal itu perlu diperhatikan jika kita ingin menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Di masa wabah yang sekarang ini, dengan adanya wabah virus, itu kita harus lebih berusaha untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dengan menghindari hal-hal yang berikut yang Ibu jelaskan tadi. Nah, reaksi imun spesifik itu sebenarnya tubuh kita sudah mempunyai kekebalan yang kita bawa dari kita lahir. Nah, jadi jika ada benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, maka sel B akan menemukan antigen yang masuk tadi dan menangkap. Sel B itu menunggu aktivitas dari sel T helper untuk membantu. Kemudian sel B itu akan mengaktifasi sel plasma dan sel memori, sehingga jika seseorang telah pernah imunnya diganggu oleh contohnya virus, maka jika datang virus berikutnya, dia akan lebih kebal. Nah, kemudian karena apa? Karena di dalam tubuh kita udah ada sel memori yang bisa mengingat hal itu. Kemudian sel plasma akan memproduksi antibodi untuk menyerang antigen. Sel antibodi itu akan memakan virus atau benda-benda asing tadi. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita sel memori itu mengingat terus apabila ada antigen yang sama. Demikian secara alami respon imun kita sudah dipersiapkan untuk melawan atau tercipta kekebalan di dalam tubuh kita. Nah,
gangguan-gangguan sistem pertahanan tubuh, pertama-tama kita akan mempelajari tentang alergi. Alergi itu disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas. Apa yang dimaksud dengan hipersensitivitas? Itu adalah peningkatan sensitivitas. Jadi dia terlalu berlebihan sensitivitasnya, atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Jadi dia sangat berlebihan. Nah, apa-apa saja ya yang bisa mendorong antigen tadi, ya, antigen yang mendorong alergi itu apa aja. Jadi kalau kita lihat gambar di berikut ini hampir sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tadi. Ini bisa juga karena hewan-hewan peliharaan, latihan yang berlebihan, jadi menurunkan daya tahan tubuh juga. Polen ini serbuk-serbuk dari tumbuhan, ya. Begitu juga dari rumah, kalau kita sering lihat ada kecoa, ya, kutu-kutu busuk, itu juga bisa meningkatkan reaksi alergi, zat-zat kimia. Nah, air dingin juga itu menurunkan udara yang dingin juga dapat menurunkan kekebalan tubuh kita. Spora-spora dari jamur, debu, rokok. Nah, semua ini adalah termaksud ke dalam antigen yang dapat mendorong alergi. Nah, reaksi alergi itu seperti apa munculnya? Itu dapat kita lihat, misalnya ada gatal-gatal, ruam kemerahan di kulit, di mata, bisa juga kesulitan bernapas. Nah, ada untuk orang tertentu bisa dia kram berlebihan. Atau bisa kita katakan, ya, atopi yang diperkenalkan oleh Koka. Ada riwayat keluarga yang mempunyai kepekaan terhadap hal-hal ini. Misalnya asma. Seseorang yang penderita asma akan lebih cepat kambuh atau timbul, ya, tercetus jika ada hal-hal yang memancing untuk alergi tersebut. Contohnya jika seseorang asmanya akan muncul jika dia dekat taman. Karena apa? Karena di taman itu banyak serbuk-serbuk dari bunga. Nah, tadi kita lihat ada contohnya juga yang di kulit, alergi yang di kulit tadi. Nah, semua ini disebabkan oleh tadi yang disebut dengan hipersensitivitas. Sekarang kita belajar mengenai apa juga hal yang lain. Hal yang lain adalah penyakit autoimun. Autoimun adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imunitas akan menyerang sel tubuh sendiri. Nah, kegagalan sistem imunitas untuk membedakan mana teman dan mana yang lawan ini akan berakibat yang sangat fatal. Karena apa? Karena tubuh akan mengalami kerusakan. Contoh-contoh dari penyakit ini adalah artritis, hipertiroid. Jadi kelenjar tiroidnya berlebihan. Anemia. Kenapa dia bisa anemia? Karena kekurangan sel darah merah. Bisa juga karena sel darah putih atau leukosit tidak mengingat, ya, tidak bisa membedakan mana temannya. Jadi dia anggap sel darah merah itu adalah
lawannya, sehingga sel darah putih akan memakan sel darah merah. Demikian juga penyakit Addison, lupus. Lupus ini juga mengganggu kekebalan. Diabetes mellitus yang tipe 1 ini akan mengakibatkan seseorang tergantung dengan insulin. Jadi bukan perkara dia mengurangi makanannya, tetapi ketergantungan, memang tubuhnya tidak mampu lagi untuk menghasilkan insulin, ya. Itulah yang disebut dengan tipe 1. Dan penyakit yang lain seperti multiple sclerosis dan juga yang mengganggu sistem saraf yang menahun. Di samping itu, gangguan sistem pertahanan tubuh juga ada yang dimaksud ke dalam imunodefisiensi, yaitu kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas untuk merespon antigen. Nah, ini bisa kita lihat, ya. Contohnya defisiensi imun kongenital ini, yaitu keadaan yang tidak memiliki sel B maupun sel T sejak lahir. Jadi penderita harus hidup dalam lingkungan yang steril. Jadi kemampuan imunnya tidak ada, sehingga setiap antigen yang masuk, yang merangsangnya, maka dia akan terkena. Begitu juga dengan AIDS. AIDS disebabkan oleh virus HIV, ya. Ini bisa diakibat karena jumlah sel T penolongnya berkurang. Jadi kalau kita lihat tadi di atas, sel T-nya yang berkurang sehingga sistem imunitasnya melemah. Penderita ini, ya, penyakit ini akan rentan terhadap oportunistik, yaitu penyakit infeksi yang timbul pada saat daya tahan tubuh lemah dan biasanya tidak menyebabkan penyakit pada orang dengan sistem kekebalan tubuh normal. Jadi kalau sistem kekebalan tubuhnya normal, mungkin akan bisa melawan infeksi tadi. Tetapi jika HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh, maka seseorang tadi tidak akan normal lagi sistem kekebalan tubuhnya, maka akan mudah untuk diserang penyakit-penyakit ini. Nah, penderita sarkoma Kaposi itu juga akan bisa mengakibatkan kanker kulit. Sarkoma ini sering kita lihat juga kalau bahkan bisa sampai ke pembuluh darahnya, kerusakan neurologisnya juga dan fisiologisnya, dan bahkan mengakibatkan kematian. Angka kematian AIDS bisa dikatakan hampir 100%. Nah, begitu juga dengan sindrom Stevens-Johnson. Sindrom Stevens-Johnson merupakan penyakit kulit dan mukosa yang berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian. Sel-sel kulit bagian epidermis mengkelupas dan memisahkan diri dengan dermis. Nah, ini juga merupakan penyakit dari sistem kekebalan tubuh. Jadi, untuk itu Ibu akan memberikan tugas untuk kalian semua. Silahkan dijawab di classroom kita, ya. Pertanyaannya adalah, pada beberapa orang, respon imunitas terhadap antigen asing yang pernah dikenal sebelumnya terkadang berlebihan sehingga menimbulkan alergi. Tuliskanlah contoh bahan-bahan yang dapat menyebabkan alergi atau alergen.
Sekian anak-anak Ibu. Terima kasih. Silahkan dikerjakan.